Apakah kamu pernah bermimpi untuk masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes? Mimpi kan gratis ya? Boleh dong. Masa mimpi aja nggak berani? Penasaran? Apa sih yang mereka itu lakukan? Yuk kita bongkar rahasianya cara kaya. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia itu adalah Budi dan Michael Hartono. Mereka adalah konglomerat yang menjalankan bisnis grup jarum, termasuk BCA. Dari mana sebagian kekayaannya? Salah satu keuntungannya adalah investasi yang jangkanya panjang banget di Bank BCA. Cerita lengkapnya itu sudah aku masukin nih ke investasi saham BCA. Dalam jangka panjang bisa untung 110 kali lipat. Sebelum lompat ke jauhan, kita mulai dulu deh dari definisi kaya. Guys, menurut kamu nih ya, mana nih yang lebih kaya? Apakah Charlie atau Emily? Perkenalkan nih teman-teman, Charlie usianya 37 tahun, seorang senior manager pemasaran. Kalau kata zaman anak sekarang nih, aliasnya apa? Budak korporat. Dengan penghasilan berapa? 40 juta rupiah per bulan, atau 480 juta rupiah per tahun. Pengeluarannya berapa? Cukup besar, sekitar 12 juta rupiah per bulan, atau 240 juta rupiah per tahunnya. Sekarang ini, Charlie itu punya aset seperti rumah, kendaraan, mobil gitu ya, yang harganya kurang lebih 2 miliar rupiah. Tapi ada utangnya juga, ada utang KPR, ada utang mobil, dan utang lainnya. Totalnya kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Selain itu, ada juga nih teman satu geng kuliahnya, namanya Emily. Emily usianya 37 tahun, dan Emily adalah seorang desain interior. Emily itu punya penghasilan tahunan sebesar 240 juta rupiah dengan pengeluaran sebesar 120 juta rupiah. Asetnya berapa? 1,5 miliar rupiah dan punya utang 300 juta rupiah. Teman-teman coba lihat baik-baik sekali lagi tabel perbandingan antara Charlie dan Emily. Siapa sih yang lebih kaya? Apakah Charlie atau Emily? Dalam ilmu keuangan, kekayaan seseorang itu sebenarnya tidak dinilai dari seberapa besar pemasukannya loh guys. Juga bukan dari selisih antara pemasukan dikurangi pengeluaran. Bukan. Kekayaan seseorang, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya itu net worth, itu adalah selisih antara aset dan utang. Makanya penulis buku namanya Robert T. Kiyosaki itu pernah bilang nih, it's not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for. Yang saya mau tekankan adalah how hard it works for you and how many generation you keep it for. Inilah yang menurutku dimaksud dengan kekayaan. Jadi kembali ke kasus awal, siapa yang lebih kaya? Apakah Charlie atau Emily? Yaudah, yuk kita hitung dengan rumus kekayaan bersih, yaitu aset dikurangi utang. Kekayaan Charlie adalah 2 miliar rupiah dikurangi 1,5 miliar rupiah utangnya. Jadi sama dengan 500 juta rupiah. Nah, kekayaan Emily adalah 1,5 miliar rupiah dikurangi 300 juta rupiah. Jadi sama dengan 1,2 miliar rupiah. Sampai sini paham ya? Jadi kekayaan bersih Emily itu lebih besar daripada Charlie. Teman-teman sampai sini paham ya? Sekarang kalau sudah paham, teman-teman coba deh kamu hitung kekayaan bersihmu sendiri. Vin, pertanyaan terakhir. Terus gimana caranya jadi orang kaya? Kita bahas di chapter 3. Jawabannya simpel banget teman-teman. Pertama, kamu perbesar aset. Kedua, kamu kurangi utang. Atau yang ketiga, kamu lakukan keduanya sekaligus. Kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana cara memperbesar aset? Simple guys. Kamu kerja keras, mulai merencanakan keuangan, dan berinvestasi. Untuk apa? Untuk beli aset. Usahakan aset yang kita beli ya, itu aset yang bisa menghasilkan pemasukan buat kita. Contoh nih, simpelnya nih ya. Kita kerja keras, dan suatu hari terkumpul katakanlah uang 100 juta rupiah. Kemudian kita beli ini sebuah saham perusahaan gitu ya, yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Katakanlah kita beliin 100 jutanya. Kita kalau beli saham, kita itu mendapatkan keuntungan. Apa? Satu, bagi hasil keuntungan atau disebutnya dividen. Dan yang kedua, ada kenaikan harga saham. Misal nih ya, saham yang kita beli itu setiap tahun kasih bagi hasil atau bagi dividen sebesar berapa? 10 juta rupiah. Nah ternyata setelah 2 tahun jalan, saham yang kita beli awalnya itu nilainya 100 juta, sekarang udah naik nih jadi 150 juta. Itulah yang namanya memperbesar aset. Ya termasuk juga nih kalau kita beli rumah kos, mungkin beli kendaraan juga untuk direntalin gitu ya, beli surat utang negara Indonesia dan lain sebagainya. Kita itu dapat lebih mudah memperbesar aset kalau kita punya uang untuk beli aset. Lah kalau nggak punya uangnya gimana belinya? Bener nggak sih? Makanya kita itu perlu apa? Satu,
Satu, kita perlu kerja keras, perbesar penghasilan, dan hidup sederhana secukupnya aja. Supaya apa? Uangnya bisa kita beliin untuk belanja aset. Kita bahas yang kedua, bagaimana caranya kita mengurangi utang. Satu-satunya cara untuk mengurangi utang ya, dilunasin pokok utangnya. Bener gak sih? Kalau banyak utangnya, pakai aja nih strategi yang namanya debt snowball. Nah teman-teman, di Finansialku kami memiliki sebuah program, itu namanya program pendampingan. Program pendampingan ini tujuannya untuk bantu kamu meningkatkan kekayaan bersih kamu atau net worth-nya. Pada pertemuan awal, itu perencana keuangan di tempatnya Finansialku akan fokus membantu kamu mengatur cash flow. Supaya apa? Kamu punya uang untuk belanja aset. Nah, setelah penghasilannya bisa lebih besar dari pengeluaran, kondisi keuangan kamu cukup sehat, kemudian saatnya belanja aset. Kamu bisa mulai kok dengan investasi yang lebih sederhana atau yang lebih terjangkau. Nggak cuma teori, tapi kamu juga didampingi proses belajar investasinya. Sambil apa? Praktek. Sesinya kurang lebih 20 jam dalam 1 tahun. Dan di akhir sesi, kamu akan mendapatkan perbandingan nih antara net worth atau kekayaan kamu nih sebelum dan sesudah menggunakan jasa pendampingan. Kalau kamu ingin tahu lebih detailnya, silakan hubungi Finansialku. Link WhatsApp-nya ada di deskripsi. Ingat selalu hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Ya, tonton juga nih playlist merencanakan keuangan Start From Here. Wujudkan